Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Andini dengan NIM 2104218 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Makna Azas Pemerintahan dan Asas-asas Pemerintahan. Yang pertama yaitu makna azas pemerintahan. Azas pemerintahan adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya itu ada azas-azas pemerintahan. Yang pertama yaitu asas memandang jauh ke depan. Maksud dari azas ini yaitu pemerintah yang memiliki visi, dalam arti memiliki kemampuan memandang jauh ke depan. Untuk mencapainya, maka diperlukan perencanaan strategis. Selanjutnya ada azas belajar dari sejarah. Maksud dari azas ini yaitu pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan. Selanjutnya ada azas kepastian dan perubahan. Maksud dari azas ini yaitu kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu hal yang pasti. Selanjutnya ada azas keserasian dengan motif, cara, dan alat. Motif adalah sebagai input, cara atau alat adalah sebagai proses, sedangkan hasil dan manfaat adalah sebagai tujuan. Selanjutnya itu ada azas berpikir panjang. Maksud dari azas ini yaitu memikirkan terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan segala resiko secara rasional dan objektif. Asas-asas pemerintahan berikutnya yaitu adalah asas profesionalisme. Maksud dari asas ini yaitu konsep ilmu administrasi dan manajemen, khususnya MSDM. Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar. Asas berikutnya yaitu asas noblesse oblige. Maksud dari asas ini lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. Selanjutnya itu adalah asas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi. Asas berikutnya itulah asas kebersamaan. Maksud dari asas ini yaitu asas yang memperlakukan semua orang dengan sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya itu adalah asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini yaitu suatu sikap untuk menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak. Asas-asas pemerintahan berikutnya yaitu adalah asas omnipresence. Maksud dari asas ini yaitu pemerintahan serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Selanjutnya adalah asas dengan sendirinya. Maksud dari asas ini yaitu kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya ada asas good governance, yaitu asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada asas aktif. Maksud dari asas ini yaitu sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi. Selanjutnya adalah azas sisa residu. Maksud dari azas ini yaitu urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Asas-asas pemerintahan berikutnya yaitu adalah azas discretions. Maksud dari azas ini yaitu hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Selanjutnya adalah azas Price Hermesens. Maksud dari asas ini, dalam kondisi yang tidak menentu perlu dilakukan tindakan yang tepat. Asas berikutnya itu adalah asas persatuan dan perbedaan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika menjadikan persatuan di antara perbedaan. Berikutnya adalah asas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan. Maksudnya yaitu rakyat percaya kepada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah. Selanjutnya itu adalah azas keutamaan. Maksudnya yaitu mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Terakhir yaitu adalah azas keterbukaan.
Maksud dari azas ini yaitu keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu. Nah, sekian dulu pembahasan saya mengenai makna asas pemerintahan dan asas-asas pemerintahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.